Shalom kekasih Tuhan dalam Pray From Home. Mari, sebuah pertanyaan dari saya buat saudara. Apakah saudara pernah meragukan kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan? Mari, jangan pernah ragukan kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami puji Kau, kami agungkan, ya Allah yang hidup, pertolonganku, pemulihku, pembebasku. Kaulah sumber kemenangan, Kaulah sumber keselamatan, Kaulah sumber kesembuhan, Kaulah sumber
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur, syukur. Haleluya. Malam ini berfirman buat kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, malam ini saya akan share buat saudara ujian karakter. Kemarin saya share tentang kualitas karakter, dan sekarang berbicara mengenai ujian karakter. Nah, jika Anda memiliki karakter yang luar biasa, ya saya sangat berharap karakter saudara luar biasa. Anda akan menghadapi ujian karakter. Ujian karakter akan membuat kita nampak siapa sesungguhnya yang tinggal dalam diri kita. Jadi kualitas karakter Anda akan mengalami ujian karakter. Jadi kalau saudara sudah mengikuti Pray From Home kemarin, kita meningkat kepada ujian karakter. Dari kualitas karakter, sekarang kita belajar ujian karakter. Kejadian 39 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan ayat 10 saja. Nanti saudara bisa simak ayat 10 sampai selesai. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, dijelaskan di sini yang mengganggu Yusuf namanya siapa? Istri Potifar namanya siapa? Pak Potifar punya istri namanya siapa? Bu Potifar. Nah, Nyonya Potifar. Nah, pelajaran yang pertama dari ujian karakter adalah waktu ujian karakter. Kapan sih ada ujian karakter? Ujian karakter tiba-tiba datang. Ya, tiba-tiba datang. Ayat 11 dikatakan, pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Ini jebakan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya itu di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan selanjutnya, jadi sebetulnya Ibu Potifar, Nyonya Potifar sudah sangat ingin ngerjain Yusuf. Tetapi perhatikan baik-baik, ketika istri Potifar ini mencoba untuk ngerjain Yusuf, Yusuf tidak mau. Yusuf tidak mau diajak berbuat dosa. Tetapi ketika Yusuf tidak mau diajak berbuat dosa, yang namanya orang sudah ingin berbuat dosa, lakukan segala cara supaya Yusuf bisa dijebak. Jadi waktu ujian karakter itu tiba-tiba datang, tidak terduga, dan gak usah ditunggu, pasti akan datang. Dan ujian karakter itu membuat kita tetap waspada, selalu waspada, jangan lengah. Entah nanti malam, entah esok hari, entah lusa, yang namanya ujian karakter bisa datang tiba-tiba. Nah, kasih Tuhan, saya punya statement. Ujian karakter datang tiba-tiba untuk menghasilkan kualitas karakter yang luar biasa. Saya percaya bahwa ujian karakter datang tiba-tiba untuk menghasilkan apa? Kualitas karakter yang luar biasa. Saya rindu saudara memiliki karakter yang luar biasa, karakter Kristus yang luar biasa. Sekalipun ada ujian, tetapkan diri, kuatkan diri, ingat Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu sendiri adalah undang-undang dari kerajaan Allah. Haleluya. Nah, yang kedua, hadapi ujian karakter. Setiap ujian karakter harus kita hadapi, bukan untuk dihindari. Hadapi ujian karakter dengan integritas. Jadi, kita mau hidup apa adanya, bukan seadanya. Apa adanya, dalam dan luar sama. Karakter Kristus yang ada dalam diri kita, kita nyatakan lewat integritas kita, yaitulah integritas dalam dan luar sama. Dan oleh sebab itu jangan panik dan bertindak bodoh saat ujian karakter tiba. Nah, kalau kita bertindak bodoh, kita berbohong, kita tidak berintegritas, maka kebohongan akan ditutupi kebohongan demi kebohongan. Barang busuk akan semakin busuk dan semakin busuk. Oleh sebab itu kasih Tuhan, jangan pernah tutup-tutupi pelanggaran-pelanggaran kita, dosa kita, kesalahan kita. Cepat akui di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Dia mengampuni dan melupakan. Tuhan mengampuni dan melupakan setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita akui di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, hasil ujian karakter. Ternyata setelah kita menghadapi ujian karakter, kita beroleh hasil ujian karakter. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Orang yang hidup benar, orang benar, yang hidup benar, yang hidup dalam integritas, disertai Tuhan. Kalau disertai Tuhan, segala yang terbaik dari Tuhan dinyatakan lewat kehidupan orang benar yang berintegritas. Kekasih Tuhan, penyertaan dan pembelaan Tuhan selalu terbukti jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maukah saudara berjalan bersama dengan Tuhan? Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara hidup apa adanya. Yesus yang nampak, sehingga karakter Kristus yang nampak dalam kehidupan kita. Walk with God. Ada banyak hamba Tuhan di dalam Alkitab yang walk with God. Dan ketika walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya disertai Tuhan, hidupnya berhasil, hidupnya beruntung, hidupnya dituntun Tuhan selalu. Mari, sebagai kalimat yang terakhir sebelum kita berdoa, respon dan reaksi saat ujian karakter tiba membuktikan siapa yang tinggal dalam hidup kita. Buktikan ketika saudara menghadapi ujian karakter, saudara memang berkualitas. Karakter Kristus makin nampak, bukan diri kita lagi, bukan ego kita lagi, bukan dosa-dosa, pelanggaran dan kesalahan yang makin terbongkar. Tetapi ketika kita tahu punya niat buruk, niat busuk, niat jahat, niat bejat, cepat bertobat, maka Tuhan akan pulihkan hidup kita. Tuhan mau kita naik ke atas, meningkat, dipromosikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa bersama para kasih Tuhan yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami. Ketika mereka pray from home, ketika mereka bersama-sama dengan kami, ketika mereka sedang mengalami ujian, kami berdoa Tuhan menguatkan, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Dan beberapa kekasih Tuhan yang hari ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang kekurangan, Tuhan sudah memberkati. Yang sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan yang buka jalan. Yang kekurangan hikmat, Tuhan turunkan hikmat khusus
Dan kami berdoa, berseru, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Rancangan yang terbaik Tuhan nyatakan buat orang benar yang hidup dalam kebenaran, yang memiliki integritas ilahi. Dan kami percaya ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu, berjalan bersama-Mu, kami akan melihat penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu, dan segala yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau lulus dari Corona Academy, dan kami mau hari demi hari yang kami jalani, kami bisa berkata, kami bisa bernyanyi hari demi hari, kami bersukacita berjalan bersama dengan Yesus. Segala yang kami hadapi, kami akan hadapi bersama dengan Yesus. Dan kami pasti percaya ada kemenangan bersama dengan Yesus. Karena fokus kehidupan kami bukan diri kami, tetapi Yesus Kristus yang tinggal dan bertahta dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Lindungi kami Bapa, dan sertai kami senantiasa. Biarlah hikmat-Mu, biarlah Roh Kudus mengingatkan kami ketika kami mau melakukan hal yang keliru, hal yang salah. Tegur kami, ingatkan kami ya Tuhan. Kami rindu Roh Kudus selalu berbicara kepada kami. Dan malam ini Tuhan tolong buat setiap pribadi, anak-anak-Mu yang mempersiapkan pekerjaannya esok hari. Biarlah mereka diberi keberanian khusus menghadapi hari esok. Dan kami percaya ketika kami bekerja, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi. Baik sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha, Tuhan memberikan hikmat khusus buat kami masing-masing. Ketika kami bekerja dan melayani, kami mau bekerja dan melayani yang terbaik. Bagi yang sedang studi, Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, kepandaian secara khusus. Dan malam ini ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Biarlah pemerintah lewat kepemimpinan Bapak Jokowi, Tuhan memberikan hikmat khusus untuk dapat melayani sampai ke ujung-ujung daerah. Dan kami berdoa penanganan COVID-19 pun semakin baik. Tes COVID-19 pun menyebar di berbagai daerah. Dan kami berdoa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya energi Tuhan berkati buat Indonesia ini. Terima kasih ya Abai Bapa, kami minta perputaran ekonomi yang baik. Dan biarlah semua ramalan-ramalan mengenai resesi, kami akan melihat demonstrasi kuasa Allah buat negeri Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dan kami berdoa buat bumi ini, dunia ini, rekan-rekan kami di berbagai benua, di berbagai negeri. Tuhan juga menyertai, memberkati mereka, menolong mereka untuk tetap survive, untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa, malam ini kami mau bersyukur, dan kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan turun atas kita. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap kuat, tetap bersyukur, tetap bersemangat. Haleluya.